bakal ada warna zona. Iya bener, zona merah cuma boleh di rumah, zona biru boleh 1 kilometer dari rumah, kalau zona hijau boleh ke seluruh dunia. Wah, berarti yang paling enak itu yang warna hijau mah. Tapi aku nggak dapet warna zona, itu artinya aku bebas juga kan mau kemana-mana. Sembarangan kamu, justru itu malah petaka buruk banget buat kamu, karena artinya kamu nggak punya zona. Jangan bilang kalau nggak punya zona, aku bakal dihabisi sama sistem. Kamu nggak boleh kasih tahu siapa-siapa atau itu akan mengancam diri kamu sendiri. Waduh, aku jadi takut banget mah, aku nggak usah ke sekolah deh hari ini. Ya jangan gitu dong, justru mereka itu makin curiga kalau kamu nggak masuk ke sekolah. Ya udah deh, terpaksa. Nih, kita berdua dapat zona hijau nih. Iya kan jadinya bebas banget mau kemana-mana. Gimana kalau kita rencanain liburan ke Jepang? Seru kali ya? Apalah daya gue nggak dapat zona. Vel, kalau diem aja sih jawab dong. Setuju apa enggak? Mungkin lain kali ya, soalnya kali ini gue nggak ada budget. Ngapain lo masih mikirin budget, kan gue bayarin. Iya Vel, ini kan demi merayakan zona yang kita dapat. Kapan lagi dibayarin sama Tiara? Lo lihat deh orang yang dapat zona lain menderita kan? Mumpung gue masih baik hati ngajakin lo Vel. Ya udah deh, tapi gue minta izin dulu ya sama nyokap bokap gue. Ya elah, yaudah, terserah lo dah. Anak-anak tersayang, kita akan mengadakan study tour keluar kota. Lah, itu artinya yang bisa ikut cuman zona hijau dong, Bu. Kamu nggak tahu ya kalau di kelas ini tuh semuanya dapat zona hijau. Yang bener. Mampus, itu artinya gue sendiri dong yang beda di kelas ini. Ngeselin banget sih. Apaan sih lo, Vel? Emangnya zona lo beda? Gak mungkin kan? Kalau emang bener kayak gitu, cepat kasih tahu ibu sebelum terlambat, Feli. Sama kok bu, saya dapat warna hijau juga. Oh alah, kalau gitu mah tenang aja, nggak perlu ribut sana sini. Asik, kita study tour ke kota apa bu? Kalau saya rekomendasiin sih keluar negara aja sekalian. Kita akan naik bis, masalah kemananya itu nanti akan susurupris. Gawat banget kalau kejutan kayak gini kan bisa-bisa makin berbahaya dan menjebak gue. Mau menghindar juga nggak bisa, nanti nilai gue dikurangin. Sekarang kalian dipersilakan pulang untuk minta izin ke orang tua kalian ya. Wah, gawat mah. Sekolah aku ngadain study tour, jadi kita semua bakal pergi keluar kota besok. Loh, malah bagus dong. Mama nggak diminta dana apapun kan artinya gratis. Tapi ma, zona aku gimana? Aku belum mau metong loh. Oh iya ya, mama nggak mikirin sampai ke sana. Ya udah gini deh, kamu coba pakai jimat ini. Jimat? Zaman sekarang jimat mana berfungsi ma? Dan ini cuma jepit biasa doang kali. Udah, bawa aja jimat itu kemanapun kamu berada. Mama yakin kamu bakal aman sentosa. Kalau cara ini termasuk curang, aku bakal salahin mama seumur hidup. Makanya kamu diam-diam aja kalau kamu nggak punya zona dan pakai jimat itu. Oke deh, tapi supaya nggak hilang kan aku harus pakai aja jimat ini. Anak-anak semuanya naik ke dalam bis ya, hati-hati. Kayaknya saya sakit deh, jadi saya nggak bisa ikut. Eits, gak ada alasan lagi. Naik aja ke dalam bis itu, ada dokter mudanya kok. Buset, ternyata persiapan Bu Guru sampai sejauh ini loh. Ayo buruan naik, Vel, lo mah banyak alasan. Iya. Apakah gue akan dihabisi di bis ini? Namanya jadi bis maut dong. Feli, ibu peringatkan kamu ya, kalau kamu selalu menghalangi apa yang ibu lakukan, kamu akan ibu habisi. Iya bu, saya ngerti. Anak-anak, sebentar lagi kita akan melewati batas kota ya. Untung aja kita zona hijau semuanya. Bu, ibu, ada yang gak beres di dalam bis ini. Si Feli itu kan gak dapat warna zona, tapi kenapa dia ikut, Bu? Dia tahu dari mana? Astaga, kalau gitu artinya gue ketahuan dong. Guys, jadi ini adalah wig yang dimana aku biasanya pakai untuk memerankan yang namanya Della ya. Tapi minusnya biasanya aku itu selalu bikin rambutnya kayak gini. Jadi cuman kiri doang yang maju, yang kanan yang di belakang. Karena yang bagian kanannya itu super gimbal banget guys. Tuh, parah banget gak sih? Kayak kusut banget. Jadi hari ini aku berencana buat bikin rambut Della jadi sehat lagi. Jadi sekarang kita sisirin dulu ya. Kita buang kusut-kusutnya ini. Ini kusutnya guys. Terus kalau misalnya disisir sekali tuh malah sangkut gini. Jadi harus dengan sepenuh hati. Tuh, kayak dikit-dikit gitu. Untung cuma bagian kanan. Coba satu kepala, bisa pingsan gue. Semoga sisir aku gak patah ya. Jujur ini pertama kalinya aku ngebenerin wig kayak gini. Karena biasanya kalau udah mulai kusut kayak gini wignya, biasanya karakternya itu aku ganti ke rambut yang lain. Jadi aku beli yang baru gitu guys. Tapi kali ini aku mau coba gimana sih kalau kita benerin. Harusnya dia direndam dulu kayak wig mama ini. Tuh pakai conditioner direndamnya. Tapi kalau direndam gini kita membutuhkan waktu lagi untuk mengeringkan rambutnya. Ini setelah setengah jam aku sisir-sisirin, jadi nggak ada lagi yang menggumpal-gumpal. Jadi sekarang waktunya kita catok. Rontoknya sebanyak ini guys. Untung bukan rambut asli ya. Nah ini catokannya udah aku siapin. Dan suhu terendahnya itu di 150. Cuman rekomennya itu di 100 derajat doang sih guys. Jadi aku bakal panasin ini. Terus nanti dimatiin biar dia jadi kayak anget-anget aja.
Terus kita catok ini deh. Ini kita ambil sedikit dulu guys, tipis-tipis dulu. Apakah dia akan langsung licin? Catokannya udah anget ya. Kita langsung serut. Risa, lama-lama. Jadi ini yang sebelum dicatok dan ini yang sesudah dicatok. Menurut kalian ada bedanya nggak? Kalau menurut aku sih ini signifikan banget ya. Ya habis ini nih Della tambah sombong deh di karakternya. Karena rambutnya tuh udah bagus guys. OTW. Tuh. Ini guys yang paling parah. Apakah kita bisa menyelamatkannya? Mari kita coba. Please bisa dong. Tapi belum mulus banget, jadi dia harus beberapa kali gitu sih. Jadi ini aku lagi pakai hairnetnya, terus aku mau coba gimana sih look barunya si Della itu. Guys, sudah lurus dan tanpa hambatan. Mari kita coba ya. Kita coba. Poninya disisir, kita rapikan. Anjay, jadi kayak beda orang, coy. Sumpah coy, ini siapa? Masa ini Della? Emang boleh selurus ini? Kalau menurut kalian, mending dibiarin kayak gini aja atau kita kasih style? Nah ini dibiarin natural aja. Ini style kedua, kira-kira bagus gak ya kalau dibikin kayak gini? Dan yang ini style ketiga. Menurut kalian lebih bagus yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Komen ya, nanti aku bakal lihat yang mana yang paling banyak itu yang bakal aku pilih. Bisa dengar suara hati atau suara hantu? Suara hati aja deh, soalnya ke suara hantu serem. Nah, aku pamit dulu ya, soalnya aku mau ke sekolah nih, udah telat. Udah telat apaan sih, Deh? Ini kan hari Minggu. Kamu gimana sih mau bohongin kakak tapi nggak becus? Bukan sekolah biasa, Kak, tapi sekolah Minggu. Sekolah Minggunya juga libur, soalnya orang-orang lagi pada sibuk. Sebenarnya kamu mau ngapain sih? Aku kan mau pacaran, tapi nggak boleh sampai ketahuan kakak. Nanti bisa-bisa dilarang dan diaduin ke mama kan. Jadi harus diam-diam. Oh alah, ternyata kamu punya pacar. Ya ampun, kecil-kecil udah kayak gitu ya. Apaan sih kak? Aku nggak ada ngomong apa-apa, aku nggak punya pacar kok. Kakak bisa dengar suara hati kamu. Pokoknya nggak boleh ya, kamu nggak boleh pacaran. Aduh, gimana sih? Capek banget ngejaga-jaga kayak gini. Lagi pula nggak ada maling juga. Pak, jangan marah-marah mulu napa. Mood saya jadi swing nih gara-gara bapak. Iya, maaf. Saya nggak akan marah lagi. Bilangnya nggak akan marah lagi, tapi nadanya masih ketus gitu. Emang ada apa sih? Cerita sama saya. Nggak ada apa-apa. Emang hidup ini aja yang kurang asem. Oh, jadi nggak mau ngasih tahu ya? Sebenarnya aku tuh kesel banget karena gaji nggak naik-naik udah 5 tahun. Seandainya anak ini bisa bilang ke mamanya. Oh alah, ternyata masalah gaji toh. Ya udah, nanti saya bakal bilangin ke mama saya bakal bujuk dia buat naikin gajinya bapak. Yang bener Non, wah Non keren banget bisa baca hati saya. Mah, kita liburan yuk, bosan banget liburan kayak gini gak ada kemana-mana loh. Tunggu, kamu gak boleh deket-deket sama mama. Loh emangnya kenapa Ma? Aku kan anakmu. Atau jangan-jangan mama udah tahu ya kalau aku bisa dengar isi hati seseorang dan mama gak mau isi hati ya didengar. Jangan sampai nih anak tahu isi hatiku. Ya ampun, ternyata isi hati mama gitu doang. Ya udah, coba aku denger yang lebih spesifik lagi. Aduh, kapan sih nih anak pergi? Aku sama sekali nggak mau isi hatiku didengar sama dia. Mama kenapa sih mah? Kayak mencurigakan gitu dah. Kalau gitu aku ngambek, aku nggak mau lagi sama mama. Jadi kan nanti pulang sekolah main ke rumah gue? Maaf, Vel, gue baru tahu kalau sebenarnya rumah lo yang sekarang itu adalah zona merah. Zona merah? Maksudnya apa? Kayak tempat terlarang aja, aneh deh lo. Sekarang semua orang dilarang datang ke rumah lo. Katanya tiap mereka lewat itu ada bau bangkai. Jadi mereka pada terganggu deh. Lo ngomong kayak gitu emangnya lo pernah ngebuktiin sendiri? Enggak sih, gue udah gak pernah lewat rumah lo selama 1 minggu. Tapi warga yang bilang itu sebanyak 1000 orang, makanya gue percaya. Kalau gitu, banyak dong pahala gue, soalnya banyak yang ngomongin. Sebenarnya sih gue udah pengen mengakhiri hubungan persahabatan sama si Feli ini. Tapi gimana cara ngomongnya? Ya udah kalau lo mau putus persahabatan sama gue juga nggak maksa lo temenan sama gue. Bye. Kok dia bisa tahu isi hati gue sih? Aneh banget. Pasti gara-gara gosip itu beredar jalanan rumah gue jadi sepi kayak gini. Misi kamu. Kenapa Ma buru-buru kayak gitu? Mama ada urusan penting, tapi kamu nggak boleh masuk ke dalam rumah ya sampai nanti Mama balik lagi ke sini. Lah kenapa Ma? Terus gimana caranya aku mau istirahat? Aku kan baru pulang sekolah. Udah Mama nggak ada waktu lagi nih, sangat terdesak. Tunggu. Ih, gimana sih? Hello, kalau gue nggak boleh masuk ke dalam rumah, terus gimana?